Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Hussein. Saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pengertian Pengambilan Keputusan dan Prosesnya. Apa sih pengambilan keputusan? Pengambilan keputusan adalah proses memilih satu pilihan terbaik dari beberapa alternatif yang ada untuk menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan tertentu. Proses ini dilakukan dengan mempertimbangkan fakta, nilai, serta kondisi yang ada agar keputusan yang diambil tepat dan bermanfaat. Selain itu, pengambilan keputusan juga melibatkan pemikiran yang rasional dan sistematis sehingga hasilnya dapat membantu mencapai tujuan yang diinginkan dengan cara efektif. Lalu, proses pengambilan keputusan yaitu 1. Perumusan masalah. Pemimpin harus mampu merumuskan masalah. Dalam organisasi, masalah muncul karena adanya kesenjangan antara kenyataan dan tujuan serta hambatan dalam mencapainya. Yang kedua yaitu pengumpulan dan penganalisis data. Pemimpin harus mampu mengumpulkan dan menganalisis data untuk memecahkan masalah. Prosesnya meliputi 3 tahap, yaitu 1. Pengumpulan data dengan mendefinisikan masalah dan menganalisis data penting. Yang kedua, penemuan ide, yaitu mengumpulkan berbagai ide tanpa kritik dan menggabungkannya agar hasil lebih baik. Yang ketiga, penemuan solusi, yaitu menilai dan memilih alternatif terbaik untuk menyelesaikan masalah. Dilanjut dengan yang ketiga, yaitu proses pengambilan keputusan yang ketiga, pembuatan alternatif kebijakan. Setelah masalah dirumuskan dengan baik, perlu beberapa alternatif pemecahan beserta konsekuensi positif dan negatifnya. Dilanjutkan yaitu proses pengambilan keputusan yang keempat adalah pemilihan salah satu alternatif terbaik, yaitu pemilihan alternatif terbaik dilakukan dengan pertimbangan yang matang atau rekomendasi. Proses ini memerlukan waktu karena hasil keputusan menentukan keberhasilan atau kegagalan. Yang kelima, pelaksanaan keputusan. Dalam pelaksanaan keputusan, pemimpin harus siap menerima dampak positif maupun negatif. Jika muncul dampak negatif, perlu disiapkan alternatif lain. Yang keenam, pemantauan dan pengevaluasian. Setelah keputusan dilaksanakan, pemimpin harus menilai dampak dari keputusan tersebut. Penilaian yang akan dinilai sejak awal, bukan setelah pelaksanaan. Fase dan teknik pengambilan keputusan. 1. Fase pengambilan keputusan. Menurut Simon ada 3, yaitu intelligence, mengidentifikasi dan memahami masalah melalui pengumpulan, pengelolaan, dan pemeriksaan data. Design, mengembang berbagai alternatif solusi dengan menganalisis masalah serta menilai kelayakan setiap solusi. Ketiga, choice, memilih solusi terbaik dengan mengevaluasi alternatif yang ada dan menentukan nilai yang tepat untuk diterapkan. Yang keempat, implementasi, melakukan keputusan yang telah dipilih melalui langkah-langkah terencana serta memantau hasilnya untuk melakukan penyesuaian bila diperlukan. Kedua, teknik pengambilan keputusan. Teknik pengambilan keputusan ada 5, yaitu multiple alternatif, melibatkan penentuan beberapa alternatif untuk dibandingkan. Terus assumption testing, melakukan peninjauan dan pengujian ulang terhadap asumsi atau keputusan sementara. Yang ketiga, well-defined kriteria, menetapkan kriteria keputusan yang jelas sebelum berdiskusi agar proses pengambilan keputusan terarah. Yang keempat, design and debate, menguji kelemahan ide dengan kritik atau perdebatan konstruktif. Yang kelima, ensure respectation of fairness, menjaga persepsi keadilan dengan memberikan alasan yang dapat diterima atau suatu ide agar proses pengambilan keputusan tetap objektif dan diterima semua pihak. Bentuk-bentuk pengambilan keputusan. Decision making, pengambilan keputusan merupakan hal penting bagi individu maupun organisasi dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan. 4 jenis pengambilan keputusan SBP. Pertama, analisis, yaitu proses pengambilan keputusan yang didasarkan pada data dan informasi yang tersedia. Yang kedua,
konseptual adalah proses pengambilan keputusan yang didasarkan pada penggunaan konsep atau gagasan. Yang ketiga, direktif adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara cepat, tegas, dan bersifat otoritas di mana pemimpin memegang peran utama tanpa banyak melibatkan pihak lain. Yang keempat, behavioral pengambilan keputusan yang menekankan pada interaksi, kolaborasi, dan keterlibatan anggota kelompok atau tim. Dari semua materi, pengambil keputusan adalah proses penting dalam manajemen untuk memilih alternatif terbaik guna menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan. Proses ini melibatkan logika, analisis data, intuisi, kreativitas, dan pengalaman melalui tahapan sistematis seperti perumusan masalah, analisis data, pemilihan solusi, melaksanakan serta evaluasi hasil. Keputusan yang baik bersifat rasional, praktis, berdampak positif, dan dapat dievaluasi untuk kemajuan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.